Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sepantasnya sudah mengikuti atau meneladani bagaimana cara Rasulullah SAW berdakwah. Ada contoh menarik yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW di tahun ke-10 dari kenabian, ketika Khadijah istri Rasulullah meninggal, kemudian Abu Thalib juga meninggal. Di masa-masa itu dikenal dengan Amul Huzni, tahun kesedihan. Tapi dalam tahun-tahun seperti itu Rasulullah tetap berdakwah dan beliau berangkat ke Taif bersama dengan Zaid bin Harithah. Jarak antara Mekah dengan Taif itu sekitar 86 km. Sampai di Taif, Rasulullah SAW mendatangi tokoh-tokoh Taif seperti Abdul Jalil, Hubaib, dan Mas'ud. Ini merupakan tokoh-tokoh orang-orang Taif. Rasulullah datang dengan baik-baik, menyampaikan dakwahnya, menyampaikan keinginannya, menyampaikan tujuannya. Tapi ternyata sampai di Taif, beliau tidak mendapatkan sambutan yang sebagaimana beliau harapkan. Artinya dakwah beliau di Taif itu ditolak. Dan bahkan ketika sudah 10 hari beliau tinggal di Taif, beliau hendak pulang. Ketika hendak pulang itu, orang-orang Taif memerintahkan anak-anak kecil dan budak-budak untuk berbaris di pinggir jalan yang akan dilalui oleh Rasulullah dengan tujuan untuk menghina Rasulullah dan juga untuk melempari Rasulullah SAW. Beliau pulang bersama dengan Zaid bin Harithah sambil dilempari batu oleh orang-orang Taif sampai kaki beliau berdarah. Bahkan Zaid bin Harithah sampai kepalanya itu bocor sampai mengeluarkan darah gara-gara melindungi Rasulullah SAW. Ini yang diterima oleh Rasulullah SAW dari orang-orang Taif, padahal tujuan Rasulullah baik. Rasulullah tujuannya mengajak mereka agar mereka selamat di dunia dan juga akhirat. Tapi ternyata Rasulullah mendapatkan perlakuan seperti itu. Cara Rasulullah pun baik sebenarnya. Mendatangi, ya artinya beliau datang dengan sopan, kemudian menyampaikan tujuannya. Hanya saja beliau ditolak. Dakwah beliau juga ditolak oleh orang-orang Taif. Dalam perjalanan pulang, Rasulullah SAW didatangi oleh malaikat Jibril yang ketika itu bersama dengan malaikat penjaga gunung. Malaikat penjaga kemudian menawarkan kepada Nabi Muhammad, kalau engkau mengizinkan, maka hendaknya gunung ini, kedua gunung ini, yakni Jabal Qubais dan yang ada di sebelahnya, itu akan saya lemparkan kepada mereka yang telah menentangmu. Dan bukan hanya tidak menerima dakwahnya, tapi bahkan mengusir Rasulullah SAW. Apa jawab Rasulullah SAW? Dan ini menjadi panutan bagi kita. Kata beliau, kalau sekarang mereka tidak menerima dakwah saya berharap mudah-mudahan anaknya atau cucunya nanti ada yang menerima dakwah saya dan membela risalah saya. Ini harapan atau optimisme Rasulullah SAW dalam dakwah. Nah, dari kisah ini, bagaimana Rasulullah berdakwah ke Taif, kita bisa ngambil beberapa pelajaran. Yang pertama, bahwa dalam berdakwah itu butuh perjuangan. Rasulullah SAW bersama dengan Zaid bin Harithah dalam jarak 86 km antara Makkah ke Taif itu dengan cara jalan kaki. Artinya perjuangannya berat, jalan kaki dalam jarak sejauh itu. Kemudian yang kedua, yang kita bisa ambil pelajaran dari dakwah Rasulullah, ketika beliau sampai ke sana, itu beliau lakukan dengan cara yang baik pula. Jadi tujuan yang baik tidak serta-merta kemudian menghalalkan cara, tidak. Caranya pun baik. Bagaimana? Beliau mendatangi tokoh-tokoh orang-orang Taif. Dan beliau datang dengan baik-baik menyampaikan tujuannya. Nah, ini bagian dari strategi dakwah kita. Dakwah Islam. Agar mudah diterima, datangi tokoh-tokoh mereka. Datangi, kalau mereka menerima, ya itu nanti akan banyak pengikutnya. Tapi ketika tidak diterima pun, itu kita sudah dengan menggunakan cara yang terbaik. Kemudian yang ketiga, yang bisa kita ambil pelajaran dari Rasulullah SAW adalah ketika orang-orang Taif yang hendak diajak oleh Rasulullah, ternyata mereka tidak menerima dakwah Rasulullah SAW. Tapi apa balasan Rasulullah SAW?
beliau bahkan mendoakan, bahkan beliau berharap anak cucu mereka ada yang masuk Islam. Ini bagian dari cara dakwah yang bisa kita tiru dari Rasulullah SAW. Bisa jadi orang yang kita ajak zaman sekarang misalnya, bapaknya kita ajak ke masjid gak mau. Itu jangan langsung kemudian kita, wah ya sudahlah. Kemudian kita taruh garis pemisah, tidak saling sapa dengan orang. Tidak. Yang dilakukan Rasulullah SAW adalah bagaimana agar nanti ketika ayahnya tidak masuk dalam dakwah kita, tidak mau mengikuti dakwah kita, ajakan kita, barangkali anaknya bisa mengikuti dakwah kita. Atau ajakan kita ke masjid. Atau ajakan kita untuk melakukan kebaikan. Kalau tidak anaknya, barangkali cucu-cucunya. Ini diantara keteladanan Rasulullah SAW dalam berdakwah. Mudah-mudahan kita bisa mengikuti dan meniru beliau SAW. Amin ya rabbal alamin. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.